ternyata juga banyak sekali masalah kesehatan yang biasanya muncul nih moms di saat MPASI. Yang pertama, sembelit ya, yang biasanya cair jadi makanan padat. Otomatis beberapa anak mengalami sembelit. Yang kedua, justru sebaliknya, nggak sembelit sih dok, tapi kok tiba-tiba diare gitu ya. Atau yang ketiga, ini yang juga banyak mengkhawatirkan orang-orang kadang ya, kalau anak ini tiba-tiba muncul gejala alergi. Nah, seperti apa sih gejalanya? Kita harus menanganinya seperti apa? Kita bahas setelah ini ya. Nah, ini yang pertama adalah sembelit ya. Sembelit ini apa sih sebetulnya? Sembelit ini dia benar-benar buang air besar ini frekuensinya menurun gitu ya. Kalau kita lihat saya tampilkan di sini ya untuk anak-anak MPASI 6 sampai 12 bulan, dia ini harusnya paling tidak frekuensi BAB-nya bisa 0 sampai 4 kali dalam satu hari gitu. Dalam seminggunya berapa? Usahakan paling nggak 5. Jadi kalau kurang dari 5 coba deh dievaluasi lagi gitu ya. Atau biasanya bisa juga kita evaluasinya misalkan kurang dari 3 kali deh paling amannya, misalkan gitu ya, kok seminggu ini baru 2 kali ya buang air besarnya dan dia kelihatan sulit sekali gitu. BAB-nya tuh kayaknya sulit ngedennya, kesakitan. Terus kalau kita lihat juga konsistensinya kok keras ya BAB-nya gitu ya. Kadang bentuknya bulat-bulat seperti maaf ya ibu-ibu ya, seperti tai kambing gitu. Jadi bulat-bulat kecil gitu, nggak lunak gitu ya. Nah, ini hati-hati, kita harus cek juga. Atau kadang di beberapa anak perutnya kelihatan gede, kerasa keras gitu ya, kalau ditekan kok keras ya, dan anak ini jadi selera makannya makin turun gitu. Biasanya dia sedang mengalami sembelit, karena wajar setelah 6 bulan dia makanannya cuma yang cair-cair ASI aja, tiba-tiba mulai konsistensinya mulai sedikit padat, otomatis kita harus menjaga-jaga nih terjadinya sembelit. Nah, minimal 2 tanda yang tadi saya sebutkan terjadi, nah sebaiknya dibawa ke dokter biar segera dicari nih solusinya apa. Apakah perlu ditambahkan terapi-terapi tertentu misalkan gitu. Nah, efeknya apa sih sebetulnya kalau sembelit ini kita abaikan gitu ya? 1, ini anak jadi merasa kenyang karena perutnya kan ada sebuah kayak massa ya, sebuah kayak ada yang menekan lah istilahnya gitu. Jadi lambungnya tuh ketekan dari bawah karena BAB-nya nggak keluar. Akhirnya dia merasa lebih cepat kenyang. Yang kedua, perutnya terasa penuh, akhirnya dia malas makan biasanya gitu ya. Atau yang ketiga, dia itu nggak nyaman perutnya, mules, kadang kenceng rasanya gitu ya, karena ada sesuatu yang belum bisa dikeluarkan. Atau sebaliknya, karena sakit keluarnya, kadang sampai berdarah luka gitu ya. Nah, bisa jadi anak ini jadi trauma atau takut untuk BAB, akhirnya makin ditahan. Nah, semua ini tentu saja yang akan memicu terjadinya kejadian tadi yang saya sebutkan, gerakan tutup mulut gitu ya. Jadi kalau ada gejala 2 minimal ya, sebaiknya segera dibawa ke dokter, baik itu dokter anak maupun dokter spesialis gizi klinik. Nah, untuk penyebabnya sendiri, sembelit ini ya, biasanya kita akan mengevaluasi penyebabnya. Yang pertama, bisa jadi di beberapa anak itu terlalu banyak sufor, ya, terlalu banyak sufor atau susu formulanya. Kemudian yang kedua, biasanya takaran susu formulanya ini kurang sesuai nih, gitu ya. Misalkan kurang sesuai ini gimana? Terlalu banyak gitu ya, atau terlalu sedikit juga nggak oke gitu ya. Karena kan biasanya kalau sembelit itu bikin lebih kalau pakai susu formula itu BAB-nya lebih padat memang biasanya. Yang ketiga, biasanya kurang minum air putih. Jadi biasanya cairannya jadi kurang. Kita pun orang dewasa kalau kurang cairan akan memicu sembelit gitu ya. Atau kurang asupan serat, atau sebaliknya seratnya ketinggian tapi cairannya kurang juga memicu sembelit juga. Makanya juga di anak-anak kan sebenarnya serat belum boleh terlalu tinggi ya gitu ya. Dan saat memulai MPASI bisa jadi dia merupakan sebuah adaptasi perubahan ya dari yang cair ke konsistensi yang padat. Yang bisa diberikan adalah pertama, perhatikan komposisi makanannya, jangan terlalu banyak pati atau serat. Jadi secukupnya aja serat yang kita sajikan, karena biar diimbangi dengan cairan yang cukup, dia jadi lebih lunak nih, nggak terlalu padat BAB-nya gitu ya. Yang kedua, kita bisa memberikan buah-buahan yang tinggi pektin ketika sedang sembelit. Contohnya apa? Buah pir, buah kiwi, pepaya, plum, anggur ini boleh kita sajikan ya untuk membantu mereka biar buah besarnya bisa lebih lancar. Sebaliknya jangan kasih pisang dulu karena pisang justru tujuannya untuk memadatkan BAB gitu ya. Jadi nanti malah kacau, sembelitnya nggak kelar-kelar.
Yang ketiga, kita bisa melakukan pijat lembut I love you ya. Biasanya ibu-ibu ini udah paham banget ya. Dan juga bisa dengan gerakan kaki mengayuh sepeda. Juga perbanyak gerak ya. Tummy time itu ngebantu. Dengan dia tummy time kakinya gerak-gerak. Nah, olahraga dengan aliran darah yang lancar itu akan membantu menghindari terjadinya keadaan sembelit. Jadi membantu dia buang air besar dengan lancar. Selain itu juga sebaiknya pilih buah yang matangnya sempurna ya. Karena kalau matang sempurna ini dia biasanya lebih lunak, lebih mudah diproses oleh anak-anak kita. Terus kalau kita mau menyajikan juga dipotong-potong cincang halus dulu ya sayurnya ya sebelum kita masak ke anak-anak. Jadi membantu mereka untuk mengolah si serat yang dikonsumsi dari sayur tersebut. Boleh juga nih saat empasinya juga kita menambahkan kandungan air. Misalkan sajiannya berupa sup, miso aqua atau misalkan semur, intinya berkuah-kuah dulu gitu ya ketika sembelit, tapi tetap ya di tengah-tengah proses kuahnya juga jangan terlalu banyak, nanti yang ada kekenyangan dengan airnya, akhirnya makan utamanya jadi kurang. Kemudian untuk kebutuhan cairan anak ini juga harus diperhatikan ya, nggak boleh kurang dan jangan lupa bahwa susu formula harus sesuai takaran. Jangan mentang-mentang pengen anaknya gendut, lucu, akhirnya susu formulanya berlebihan, nah ini khawatirnya malah memicu sembelit.